Oke, selamat pagi, pas jam 9. Eh, Gini, hari ini kita penjelasan dulu, terutama penjelasan di tugas 2A terkait dengan studi preseden, kemudian nanti kaitannya dengan tugas 2B mungkin akan dipandu atau apa ya, mengacu pada apa yang dijelaskan Bu Rizka di MPB. Tapi nanti sedikit banyak ada sedikit nyenggol lah untuk penjelasan ke tugas 2B. Tugas 2A dan 2B, kenapa saya pisah menjadi 2A, 2B, tapi dalam satu kesatuan tugas kedua, karena ini akan membantu kalian untuk membuat rumusan masalah perancangan, bisa masalah perancangan, bisa rumusan tujuan perancangan. Rumusan ini menjadi dasar untuk sebuah proses perancangan secara umum. Tapi kebetulan kasus di PA2 di awal atau di masa sampai ke UTS itu rumah tinggal. Jadi sampai menentukan sebenarnya kamar itu ukurannya berapa kali berapa, kemudian perabotnya apa aja, itu di rumusan, di tujuan perancangan atau di masalah perancangan. Ini sedikit kenapa saya agak ngebut hari ini, karena memang jam 12 kebetulan tetangga semalam berpulang, jadi meninggal. Nanti jam 11 saya terpaksa meninggalkan studio, harus layat dulu sebentar. Jadi kenapa saya agak cepat jam 9, terus nanti proses asistensi dan segala macam khusus untuk kelompok saya tolong dikumpulkan, nanti saya bawa balik, kemudian hari Kamis saya kembalikan, saya titipkan di Mas Alvin, jadi dikumpulkan, saya bawa balik nanti. Terus kemudian untuk target minggu depan ya tugas 2A dan 2B. Oke, kita masuk ke tugas 2A, yaitu kaitan dengan preseden struktur. Saya sengaja rekam di Zoom dan pakai ini supaya backup, sehingga nanti kalau kalian mengingat dan proses mengerjakannya ada rekamannya dan bisa di setel ulang. Dasar studi preseden itu sebenarnya ini sih, tidak ada hal yang baru di dunia ini, di bawah langit ini. Selalu ada hal yang berulang. Itu kenapa kalau kalian kemarin mengikuti video sejarah juga kurang lebih intinya adalah itu. Jadi ada yang bisa kita pelajari di masa lampau, dan itu sangat, terutama di arsitektur, itu justru menjadi pegangan utamanya. Kita belajar dari apa-apa yang sudah dilakukan orang dan kemudian memperbaiki atau mereviewnya. Itu yang disebut dengan studi preseden. Sebenarnya gampangnya studi preseden kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kaitannya dengan yang terjadi di masa lampau dan dapat dipakai sebagai contoh. Dan ini juga menjadi concern saya pribadi, kenapa menyukai sejarah, menyukai teori dan segala macam, bukan karena menikmatin masa lampaunya, tapi justru kita bisa belajar apa sih dari yang lampau itu. Kemudian kita bisa mengambil teladan atau mengambil panduan dari apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Secara garis besarnya itu. Dan studi preseden, kalau kalian googling preseden itu selalu kaitannya keluar terkait dengan ilmu hukum. Keputusan hakim itu terutama untuk kasus-kasus khusus itu memang mengacu pada kasus yang serupa di masa sebelumnya, dan itu menjadi acuan karena keputusan yang di masa lampau itu punya efek, punya ekses dari keputusan tersebut, itu yang dipelajari, dan itu kemudian katakanlah diadopsi lah ke dalam terutama di arsitektur dan di beberapa pengetahuan yang lain. Di dalam arsitektur
kita bisa melihat ada minimal ada tiga hal yang kita bisa ambil dari studi tentang masa lalu, yaitu aspek konseptual. Apa itu aspek konseptual? Nanti kita coba lihat. Yang ini akan membantu kalian dalam merumuskan tadi tujuan perancangan atau masalah perancangan. Kemudian aspek programatik, nanti bicara tentang sonasi, kaitan dengan fungsi dan segala macam. Dan aspek-aspek formal. Aspek formal itu ya ruang pembentuk arsitektur atau elemen-elemen pembentuk arsitektur, elemen-elemen pembentuk ruang, hal-hal yang formal di dalam arsitektur. Oke. Sebenarnya ada buku ini. Buku ini akan di beberapa waktu yang lampau di teori dan metode perancangan, mata kuliah teori dan metode perancangan, ini menjadi buku acuan. Kemudian bongkar karyanya dan mengikuti caranya. Tapi di teori dan metode tahun ini buku ini agak tidak digunakan sebagai acuan utama, tapi silahkan dibaca-baca. Nanti saya akan tampilkan atau saya tempelkan di drive sebagai referensi. Intinya adalah hal yang masa lampau itu bisa ditempatkan sebagai panduan, sebagai acuan, terutama untuk ini. A sense of precedent that it identify patterns, ada polanya, ada temanya untuk bentuk arsitektural. Itu yang utama bisa dilakukan atau bisa diambil dari apa yang sudah terjadi. Kemudian formative idea, organisasinya konsep, dan party nanti ada penjelasan tersendiri di buku. Tapi kita tidak akan masuk ke situ. Tapi yang penting adalah hal-hal teknis, hal-hal ide, hal-hal yang berkaitan dengan perumusan masalah, tujuan perancangan dan segala macam bisa disusun berdasarkan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Esensinya di situ. Lanjut, gampangnya kan ini gujonnya, memenya. Google itu iseng-isengnya orang Google melihat logo window yang lama. Window itu punya transformasi logo yang cukup seru untuk dibahas juga, itu di hal lain. Tapi dari kartun ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu susah payah, tanda kutip ya, susah payah mencari ide yang benar-benar orisinil. Kita lihat di sekeliling kita lihat apa yang sudah terjadi, kemudian diramu. Bahasa marketingnya itu kan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mudahnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Atau bicara dari logo, dari Mini Cooper, terus Bentley sebagai sebuah brand otomotif, itu bisa ada kemiripan, mungkin tidak janjian ya pasti, tapi kemungkinan juga saling melihat, saling memahami, kemudian memodifikasi. Chanel dan Gucci itu juga punya ide yang sama terhadap lingkaran. Kemudian Vodafone sampai Pinterest itu ada ide yang sama, dari lingkaran merah dan modifikasi sampai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakter masing-masing. Artinya di sini dari dua contoh ini ya kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan orang, kemudian coba disesuaikan dengan apa yang kita perlukan atau yang kita butuhkan. Oke. Masuk ke dalam contoh kasus. Ini contoh kasus yang katakanlah yang pertama untuk studi preseden rumah tinggal. Ini rumah tinggalnya Andra Matin. Kalau kalian masuk ke Andra Matin House itu banyak banget ulasan, bahkan di websitenya Andra Matin juga kita bisa lihat. Yang sebelah ini itu sketsa tangannya Andra Matin untuk mencari atau mewujudkan ide yang ada di kepala.
Jadi itu gunanya juga logbook ya. Logbook silakan kalian gunakan untuk coret-coret ya. Dan kemudian coretan-coretan itu bisa kemudian didiskusikan. Sebenarnya saya sangat menikmati coretan-coretan kayak gini karena coretan ini benar-benar murni dari kepala kalian kemudian keluar di sebuah gambar. Dan saya sampai coba cari satu buku khusus ya, sketch arsitek sketch. Jadi buku tentang sketsa ide dari arsitek-arsitek ternama, sampai browsing khusus untuk cari itu. Jadi ini sketsanya sketsa dari atas, macam-macam, ada tanaman, pembagian ruang dan segala macam. Mari kita masuk lebih dalam lagi di kasus di Andra Matin ini. Ini denahnya secara lengkap dari bawah, ground floor, kemudian naik ke atas, second floor. Dia mengatakan second floor, tapi nanti kita lihat benar nggak dia bertingkat. Kemudian ada apa ini? Oh sorry, ground floor, first floor, second floor, kemudian rooftop. Dan ini gambar potongan. Nanti kita balik lagi ke depan. Tapi kita coba lihat dulu secara umum. Ini di bagian bawah, ground floor, ada garasi mobilnya, ada kandang kucingnya. Di kandang kucing itu di bagian tengah ini. Lihat, kandang kucingnya, Kemudian masuk, ini ada perpustakaan. Kemudian di level yang sama ini ada kamar mandi untuk ruang kamar tidur utama, kamar tidur bapak dan ibunya. Jadi Andra Matin dan istri. Di kamar mandinya di bagian. Naik ke atas yang disebut dengan first floor ini. Jadi ini adalah ruang atau kamar tidurnya, bentuknya seperti ini. Ada jalur khusus menuju ke atas yang tempat kamar tidur anaknya, ada yang kembar dan segala macam. Kemudian yang ini ruang makan dan ada ruang istirahat. Yang ruang makan ini yang sangat fleksibel penggunaannya. Dan naik ke atas ada kamar tidur anak yang modelnya kubikel seperti ini. Dia naik lagi, menempatkan sepeda dan segala macam. Ada ada tingkap cahaya. Jadi pencahayaan alami diperbolehkan. Bahkan kalau kalian lihat detail, ada tanaman turun ke atas karena ada rooftop di bagian atas. Oke, itu ya. Jadi organisasi ruangnya seperti itu. Jadi ada garasi, kemudian ada perpustakaan di level yang sama, tapi secara akses tidak ada menuju ke kamar mandi utama. Ini ada taman besar, ruang terbuka. Kita coba perhatikan ya bentuk site-nya, kemudian organisasi ruangnya. Oke, naik ke atas. Ada ruang terbuka, ini ada kolam renang. Di sini ada kolam renang. Ada tempat makan yang sering digunakan untuk menjamu tamu juga. Jadi ketika ada pertemuan atau ada tamu dari luar atau kongko-kongko temannya, diterima di ruang makan ini. Kemudian ada tempat santai karena memang sebelahnya kolam renang. Jadi ruang ini saya katakan sangat fleksibel dan mendominasi. Lalu kalau kalian perhatikan dari bawah sampai di kamar, baik kamar tidur utama dan kamar tidur anak, kalian tidak melihat adanya penggawaan buatan. Semua penggawaan alami. Kalau secara garis besar, kemudian ini ada rooftop, ini
pakai apa bahan yang transparan sehingga cahaya itu bisa masuk. Dan rooftop itu menggunakan taman di atas. Jadi ada tanah, ada rumput dan segala macam, dan ada sedikit untuk menampung air hujan yang digunakan juga untuk menyiram dan pendinginan ruang di bawahnya. Oke. Secara garis umum sebenarnya ini materialnya sengaja di unfinished, jadi betonnya beton kasar. Beton kasar, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, penggawaan alami. Saya tidak melihat secara khusus adanya AC, baik yang outdoor maupun yang indoor. Ya, untuk sementara dikatakan bahwa ini penggawaan alami. Kemudian sirkulasi orangnya itu menerus dari bawah, dari tempat parkir tadi, ada perpustakaan pribadi sampai ke atas itu sifatnya menerus. Kemudian zona ruangnya atau pembagian ruangnya sangat fleksibel, sangat lentur dan segala macam, kecuali memang kamar tidur. Jadi fleksibilitas ruang, penggunaan ruang itu sangat kentara dan sangat terlihat, terutama di bagian sini, di bagian ruang makan dan tempat santai. Itu sangat fleksibel, kecuali memang di kamar tidur. Tapi kalau diperhatikan di kamar tidur anak itu juga ruangnya sangat, ada ruang terbuka di bagian sini, ini baru kamarnya di bagian samping sini, gitu. Oke, itu ruangnya sangat. Nah, dari sini kira-kira menurut kalian, dari penjelasan singkat, si Andra Matin itu sebenarnya mempunyai tujuan merancang rumah yang seperti apa? Silakan. Pertama, rumah apa? Sejuk. Gak apa-apa. Ada yang lain? Minimalis. Lagi kira-kira? Oke. Sirkulasi sebagai hal yang utama. Hemat energi. Ada lagi? Oh ya, sekedar informasi, ini rumahnya di Jakarta, di daerah Bintaro. Panas di bagian mana? Masalahnya Bintaro itu kan luas. Ini kalau nggak salah sektor, saya lupa sektornya. 9 atau berapa? Jadi jujur. Silakan di googling aja, kelihatan. Dan ini rumah yang awal, karena ini rumah tumbuh terus. Jadi samping kanan kiri mulai dibeli, dan ke belakangnya kemudian ada kafe dan sebagainya. Dan kantornya si Andra Matin. Ada lagi tambahan? Jangan 4 lah. 4 itu kan tidak bagus angkanya. Kira-kira apa penjelasan singkat tadi? Jadi kita melihat artefak, kita melihat objek ini, kemudian kira-kira si Andra Matin ini dia merancang rumah dengan tujuan apa? Nah, kalau kemudian saya bilang rumah tropis, masuk semua enggak? Oke, tergantung ini ya. Ini kita bicarakan apa minimal. Nggak apa-apa. Nanti akan terjawab. Rumah tropis. Kita flashback ke belakang. Kenapa rumah tropis kemudian kenapa memilih unfinished?
dikaitkan dengan tropikalitas, terkaitkan dengan iklim tropis. Kira-kira tujuannya rumah tropis, kemudian menentukan bahwa materialnya tidak perlu difinish, betonnya dibiarkan apa adanya. Tadi hemat, efisien. Karena kan kalau dicat di segala macam itu kan ada jangka waktu. Jadi katakanlah paling bagus itu setiap 3 tahun pasti ngecat ulang. Itu pasti di mana-mana, silakan dicek lah. Sebagus atau semahal apapun cat yang eksterior katanya waterproof dan segala macam, setiap 3 tahun pasti diulang. Kalau nggak catnya ngelontok, warnanya pudar, itu pasti. Kemudian ini pakai kayu, sengaja dia pakai kayu ulin, kayu besi dari Kalimantan, dan dia pakai yang bekas, jadi bukan yang baru. Mencari material yang memang tahan cuaca. Kayu ulin itu semakin dia kena air panas, dia semakin kuat. Jadi kayu biasanya digunakan untuk fondasi dermaga, kan direndam air, itu makin kuat. Kalau motong pun dia bukan pakai geraji biasa, ya geraji ditetesi pakai oli. Kalau nggak gitu gerajinya dan berasap. Kalau digeraji terus keluar asap. Kemudian tropis, oke, memanfaatkan iklim tropis. Caranya bagaimana? Kalau kalian lihat tadi, semua baik kamar maupun dimanapun ada ruang terbuka, sehingga udara dengan mudah berjalan atau melintas. Seperti tadi ada yang menyeletuk bahwa Bintaro panas. Iya, tapi kemudian dibuat kan. Itu kenapa ada kolam renang di sisi sini. Kenapa ada ruang terbuka hijau di sisi sini. Kenapa di bagian bawah ini, bagian bawah setelah garasi itu ada di sini perpustakaan. Ada kolam juga. Kemudian di rooftop tadi digunakan juga beton, dak beton biasa, tapi kemudian ada lapisan khusus. Jadi ini dak beton, kemudian ada tanah dan segala macam, munculnya rumput. Sehingga panasnya dak beton itu tidak serta-merta masuk ke dalam kamar tidur. Sirkulasi menerus, tadi dikatakan bahwa tujuannya adalah sirkulasi, terkait juga dengan pengawaan. Ketika sirkulasinya menerus, lancar dan segala macam, ya itu otomatis juga aliran udaranya juga jadi lancar. Fleksibilitas ini juga sebenarnya kalau kalian perhatikan di seluruh rumah-rumah tradisional atau rumah-rumah adat kita, itu tidak pernah ada ruang yang memang dikhususkan, ruang makan, ruang tamu, itu tidak ada, kecuali kamar tidur. Yang lainnya fleksibel. Kalian nggak tahu di rumah kalian, apakah makan itu memang benar-benar di meja makan atau di depan TV? Depan TV. Kalau kalian lihat ruang tamu, apakah ruang tamu itu memang berfungsi sebagai ruang yang menerima tamu atau sebagai tempat kumpul keluarga? Definisinya itu jadi menarik karena terkait dengan juga iklim kita. Iklim kita itu iklim yang nyaman untuk kita nongkrong. Pendefinisian ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang apalagi gitu. Itu kan definisi yang jelas dan itu biasa dilakukan untuk rumah-rumah atau bangunan-bangunan di 4 musim yang tegas.
Kenapa tegas? Karena perlu energi tadi, energi untuk hangat, atau kalau ketika musim panas, energi untuk lebih sejuk. Jadi ini contoh, salah satu contoh kalau pakai Andra-Matin, sebuah rumah yang mengutamakan atau mendahulukan tujuannya. Tujuan perancangannya adalah rumah tropis yang menempatkan tujuannya sebagai goal yang harus dituju. Kemudian dari tujuan itu, apa aja yang perlu diperhatikan. Iklim tropis itu karakteristiknya seperti apa? Intensitas hujannya, intensitas panasnya bagaimana? Dan bagaimana memperlakukan iklim tersebut terhadap susunan ruangnya. Dan itu tujuannya dipakai. Kemudian seperti dicontohkan di RPS, ada juga yang mengutamakan masalah, melihat tapaknya, melihat kondisi lapangannya. Seperti ini, tingkat kepadatan rumah, atau kalau gambar ini seluruhnya adalah tentang kampung kota. Kebutuhan terhadap rumah tinggal luar biasa, dan itu menjadi salah satu kebutuhan utama. Tapi pada saat bersamaan lahannya mahal. Kalau tidak mendekati tempat kerja, maka ongkos transport juga mahal, waktu dan segala macam. Sehingga muncul apa yang disebut dengan kampung kota. Dari masalah ini penyelesaiannya apa? Apa yang coba diselesaikan? Saya kasih beberapa contoh. Ini micro house, benar-benar mikro karena ukurannya kecil, yang dirancang oleh Using, menggunakan material-material yang banyak di pasaran, di toko bangunan dan segala macam, dan cenderung murah dan bisa dipindah-pindahkan. Untuk kasus PA2 saya tidak menyarankan memang untuk sebuah micro house gitu. Tapi ini sebagai contoh bahwa ada permasalahan yang kemudian diselesaikan atau coba dicari solusinya. Jadi kalau di pendekatan ini, itu masalahnya menjadi utama. Masalahnya menjadi hal yang diutamakan. Kemudian wujudnya adalah Using mungkin cukup ekstrim. Jadi dia menyasar untuk katakanlah single atau keluarga muda, keluarga yang sangat muda yang kebutuhan rumah tinggal yang memang tempat tinggalnya harus di kampung kota. Jadi muncul micro house ini, benar-benar mikro dan kecil. Dan kalau ini contoh yang lain, sebuah rumah yang lebih proper, tapi dengan luasan yang tidak terlalu lebar. Kalau kalian lihat areanya 518 ini keseluruhan area. Jadi ada 2 rumah, kemudian ada 3 rumah di belakangnya. Jadi dia kayak real estate kecil. Tapi dari sini terlihat bahwa ada usaha memaksimalkan ruang yang ada. Jadi mahalnya tanah di kota dan segala macam mengakibatkan kita butuh ruang yang sangat minim, ruang yang akhirnya terbentuk dari benar-benar sebenarnya kebutuhan kita itu apa sih? Ini kan sangat ada carport satu lah, kemudian masuk pintunya juga pintu yang single seperti ini, tiba-tiba udah muncul ada living area, tempat makannya atau ruang makannya juga hanya 2 kursi seperti ini, di depannya sudah dapur, dan ini area-area yang sifatnya servis atau area publik. Lalu masuk ke atas ada 1 kamar utama, kelihatan dari bednya juga ukuran queen yang di bawah queen sedikit, saya lupa namanya. Kemudian ini single kamar mandi. Susunannya sangat minim dan ya kebutuhannya benar-benar hanya untuk tempat tinggal.
tidak ada, bahkan masuk pun ketemunya TV, dan memang agak riskan ya ketika buka pintu depan itu sudah berhadapan dengan kamar mandi. Ini kalau di Feng Shui nggak boleh, tapi karena toiletnya atau ini tidak menghadap ke depan, mungkin tidak jadi masalah, tinggal ditaruh penghalang sedikit. Jadi benar-benar kita melihat bahwa karena permasalahan kota kemudian muncul beberapa solusi. Nah, kalau apa yang kalian gambar, bisa nggak kira-kira kalian identifikasi, katakanlah jumlah penggunanya itu berapa orang sih kira-kira? 5. Bapak Ibu, terus benar 5, suami istri, Bapak Ibu, anaknya 2 ya. Kamar anak berapa? 2. Oke, pembantu 1. Oke, 5. Kemudian yang kalian lihat, kira-kira ada kesalahan logika nggak di ruang makan? Di ruang makan ada kesalahan, atau kita bisa kemudian mengkritisi lebih lanjut. Jumlahnya tadi berapa? 5 orang ya. Kursinya berapa? 3 orang dari mana? Atau tetangga atau pemilih yang sering hadir? Itu ya. Kemudian di ruang keluarga, di ruang tengah, sofanya ada berapa itu? Ya, berarti kan 3 orang ini di mana? Apakah nanti, nggak tahu ya, apakah di kamar anak itu yang tergambar memang kamar tempat tidur yang single di bawah, apakah dia tumpuk mungkin? Ya, itu yang kita bisa kemudian melihat kesesuaian perabot. Kalau kembali lagi ke studi presiden yang benar-benar memanfaatkan ruang, ya kalau Andra Matin cukup mewah kuasanya. Tapi dari sini kita bisa melihat ada ya sedikit tidak konsisten ya. Tempat makannya atau kamar makannya, kursi makannya hanya 2. Padahal ini kan ada berapa? 4. Kira-kira kan ada 4 penghuni. Atau gantian kursi makan di tempat makan dan di depan TV. Ada kesesuaian. Jadi fasilitas, jumlah pengguna itu sebenarnya punya relasi. Tapi belajar dari tadi yang punyanya Andra Matin, kemudian ada beberapa yang using sebagai kasus lain. Kita bisa lihat di model seperti ini, kesesuaian organisasi ruang. Coba kita lihat kamar tidur itu di sini, saya ganti warna. Ini kira-kira secara organisasi, kalau organisasi itu kan kita bisa melihat adanya zona publik, kemudian zona publik, mudahnya lah private dan service. Sebenarnya kemudian ada jadi ada zona publik, private, service, semi publik, kemudian juga semi private dan service. Biasanya pembaginya seperti itu.
Kalau kita perhatikan, katakanlah yang private dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian zona publiknya saya ganti warna. Ruang tamu. Kalau katakanlah semi publiknya ruang keluarga. Semi private lebih dalam lagi di ruang makan. Saya sih melihat organisasi ruang di contoh ini memang agak sedikit berantakan. Artinya baik di sisi kanan maupun di sisi kiri itu terdapat kamar tidur. Kemudian di tengah membaginya untuk hal-hal yang sifatnya ada yang publik, ada yang semi publik. Semi publik itu orang luar bisa masuk tapi terbatas. Kalau publik itu benar-benar orang luar, orang asing lah katakanlah. Kemudian semi private yang sudah sangat dekat dengan keluarga, dan satu lagi tinggalan servis. Di kasus ini mungkin tidak rapi dalam organisasi ruangnya. Organisasi ruangnya cenderung berantakan. Apalagi kemudian kalau kalian melihat hubungan ruangnya. Hubungan ruang dari masing-masing kamar ini kan bertemunya di ruang keluarga. Hubungannya cukup tidak kompak Pak secara ukuran. Tapi itu yang sering terjadi untuk mempermudah atau untuk akses segala macam, mengutamakan sirkulasi. Atau kita juga bisa melihat bahwa rumah ini senternya utamanya itu justru di ruang keluarga. Ruang keluarga menjadi pokok, kemudian yang membaginya ada kamar. Kamar tidur di masing-masing sisinya. Kemudian ini ke depan, ke arah yang publik, ke belakang, ke arah yang sifatnya servis. Jadi kalau diperhatikan, kemungkinan juga tujuan dari rumah ini dibentuk adalah bagaimana rumah ini bisa menyatukan, bagaimana rumah ini bisa mengakrabkan, tanda kutip ya, mengakrabkan anggota keluarga. Itu yang menarik di beberapa rumah belakangan ini, ada ide untuk mengakrabkan setiap anggota keluarga. Jadi kalau diperhatikan di contoh ini hanya kamar mandinya berapa? Ada 2 ya? 2. Di luar semua kan? Ya. Itu yang buat saya cukup menarik karena ada ide bahwa setiap anggota keluarga itu tidak bisa menjadi, saya istilah ini agak riskan saya gunakan. Setiap keluarga tidak lagi menjadi introvert, paling ekstrimnya itu autis terhadap dirinya sendiri. Masuk di dalam kamar, karena kamar itu sudah seperti hotel, ada kamar tidur, ada TV, ada kamar mandi dalam, itu kan selesai di kamar itu. Tapi di skema rumah ini dipaksa untuk si anggota keluarga berinteraksi, apalagi kemudian titik utamanya, titik kumpulnya itu di ruang keluarga. Ruang keluarga yang cukup besar, 8 kursi untuk kapasitas 8 dan saya pikir juga lebih karena cukup besar. Pasti ada TV yang cukup besar juga, dan punya relasi, punya hubungan dengan ruang makan yang cukup tegas. Cenderung tidak berbatas atau tidak punya jarak gitu.
tidak punya batasan ruang yang tegas. Plus kamar mandinya 2. Tadi kapasitas rumahnya tadi berapa? 5 ya? 5 orang. Bayangkan kalau pagi rebutan kamar mandi, kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan besar terjadi. Satunya kebelet setor, satunya kejar-kejaran jam sekolah dan segala macam. Dan itu saya sempat lihat ada beberapa rumah memang sengaja di model itu, dan itu keinginan justru dari si ibu supaya keluarga itu ngobrol, keluarga itu berkomunikasi, tidak selesai di kamarnya sendiri. Ya, rebutan kamar mandi itu bukan berantem yang apa ya, yang mengerikan atau berantem yang secara konotasinya negatif, tapi itu kan justru komunikasi. Itu juga ini di luar konteks. Itu juga ketika saya harus menggambar rumah itu, saya memisahkan antara kamar mandi dan WC supaya 2 aktivitas ini bisa berjalan dan tidak ada rebutan WC. Karena kalau WC dan kamar mandi disatukan, satu rebutan, kedua ketika selesai melakukan aktivitas pembuangan besar, itu kan perlu jeda waktu yang cukup. Itu wasting sekitar 10-15 menit. Apalagi kalau setelah makan makanan yang cukup berbau, kabau, jengkol, gitu kan, itu lumayan. Gitu. Itu kenapa di rumah tukangnya sampai bingung, Pak kok dipisah? Ya, udahlah, saya pisah WC sendiri, kamar mandi sendiri, supaya aktivitasnya tidak saling mengganggu dan semua berjalan dengan pada mestinya. Kebutuhan-kebutuhan itu yang kemudian bisa diangkat menjadi satu tujuan atau menjadi masalah. Ketika merancang ini, kamar mandi WC itu saya dan istri punya jam pagi yang sama. Harus keluar rumah sekitar jam 7 atau setengah 7. Itu harus keluar rumah sama kerja dan harus keluar rumah. Dua aktivitas ini kami berdua juga sama-sama punya kebiasaan untuk membuang kebutuhan itu di pagi hari gitu. Kalau satunya kebelet dia sudah duluan, kita mandi. Yang satunya mandi, satunya buang. Terus kemudian tuker gitu. Tuker tempat. Jadi itu yang masalah yang kemudian coba solusinya. Kalau lihat di kasus ini, tadinya bisa katakanlah diinterpretasikan bahwa ada kebutuhan untuk komunikasi hingga ruang keluarga dan ruang makannya cukup besar. Kemudian yang menarik lagi, padahal punya kemewahan terhadap luasan, tapi tidak ada kamar mandi dalam. Yang sering terjadi kan minimal kamar tidur utama punya kamar mandi. Jadi di sini orang tuanya pun merelakan untuk rebutan kamar mandi yang ukurannya cukup minim, 1,5 kali 2. Lumayan, kalau buat saya sih lumayan, 1,5 kali 2 itu lumayan sempit. Karena kan pasti tidak hanya bak, tidak hanya kemudian kloset, tapi kan gantungan handuk, peralatan mandi dan segala. Jadi ini yang ini ya artinya kalian coba lihat, kalian coba kumpulkan berkas untuk tugas 2A ya. Contoh-contoh kasus, kemudian kalian coba rumuskan seperti saya lakukan, kita diskusikan tadi. Kira-kira rumah-rumah ini atau contoh-contoh ini melakukan pendekatan seperti apa? Setelah itu coba dirumuskan dari ketiganya, katakanlah satu boleh menggunakan ini, silakan cari 2 lagi seperti apa, kemudian coba dilihat fasilitas, jumlah pengguna, organisasi ruangnya seperti apa,
hubungan ruangnya seperti apa, sirkulasinya seperti apa. Setelah itu masuk ke tugas 2B. Kalian ingin merancang rumah seperti apa? Jadi belajar dulu, syukur-syukur punya bayangan, oke, saya pengen rumah yang minimalis. Minimalis seperti apa? Minimalis yang benar-benar minimalis, seperti tadi. Yang ini. Tapi saya sarankan jangan bertingkat karena ada permasalahan penggambaran tangga. Penggambaran tangga itu kayaknya gampang, tapi ribet. Ngitungnya tangga itu bahkan di mall-mall kalau kalian perhatikan sangat detail, itu ada tangga berjalan kan. Seharusnya itu bagian atas itu flat. Ini sering terjadi kan, ditinggikan kemudian turun gini. Ini salah ngitung ini Pak. Perhatikan enggak? Turun gitu kan kalian itu harusnya langsung datar. Enggak ada gundukan terus turun. Enggak kerasa karena diakali pakai kemiringan yang landai. Ada beberapa yang bahkan ada tangga sekitar 15 cm. Tangga pun hati-hati. Pernah nggak kalian naik tangga terus kesandung? Sering. Kira-kira kenapa? Ada ketinggian, ada kurang tinggi. Nanggung gitu loh, 10 cm, 7 cm. Itu nggak enak banget. Itu nggak enak. Jadi ada perhitungan khusus yang disebut dengan langkah anggun ratu, itu 17,5 tingginya. Dan orang nggak mau ribet, 17,5 kan susah motong keramiknya. Sudahlah 20 masih masuk akal. Yang bikin kesandung itu biasanya lebih dari 20. Terus ada kadang kita turun, gitu kan? Karena terlalu nggak enak. Terakhirnya 20 yang paling atas 22,5 itu nggak enak pasti. Angka kaki. Nah itu makanya saya sarankan kalau bisa cari rumah-rumah yang 1 lantai aja, nggak usah yang 2 lantai karena hitungannya agak mungkin nanti di studio berikutnya. Itu kaitannya dengan kalian sudah punya angan-angan, kira-kira ingin rumah yang seperti apa? Dari kasusnya mungkin mendekati seperti itu, sehingga akan membantu. Bagaimana sih mereka mengatur ruang-ruangannya? Bagaimana mereka mengatur pencahayaannya, katakanlah meletakkan jendela dan segala macam. Rumah ini kayaknya asik, kecil, mingil, segala macam. Tapi kan ini belum ada perabot. Permasalahan yang sering terjadi adalah rumah seperti ini terus kemudian ke IKEA, entah ke di sini ada Informa dan segala macam. Wah bagus, jadi Informa besar, kelihatan bagus dan segala macam. Masuk rumah sini selesai, masuk pintu aja tidak bisa. Masalah sering terjadi seperti itu, Dan sekarang ada beberapa di Informa cukup menarik. Staf yang membantu kita mencari barang itu biasanya bawa meteran. Tanya, Pak, butuhnya berapa meter? Kalau butuh sebuah barang itu, oke, space-nya sekian. Cari barang yang ukuran sekian. Itu yang seharusnya terjadi. Ini kelihatannya menarik, tapi belum ada barang ini. Kalau udah ada barang, bingung taruhnya di mana. Jadi itu ya. Tugasnya mengolah, memahami, atau membongkar kasus-kasus yang kalian coba pilih. Setelah itu coba diidentifikasi fasilitasnya, jumlah pengguna. Kenapa jumlah pengguna ini penting? Karena ada kaitannya dengan ketika kalian menghitung besaran ruang, gerakan, kemudian perabotnya dari jumlah orang ini siapa, aktivitasnya ngapain aja,
Kemudian kita bisa identifikasi kebutuhan perabot terkait dengan aktivitasnya. Contoh paling gampang, menurut kalian mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dengan mahasiswa teknik jurusan Arsitektur butuh mejanya sama apa beda? Kenapa? Kenapa beda? Enggak apa-apa. Kebutuhannya apa? Kebutuhan apa? Ya, buku satu katakanlah ukuran paling besar lah, paling jarang ya ukuran buku itu A4 itu kan jarang banget. Paling kan A5 atau B5 gitu. Kadang kecil, kadang ya tebel. Ya katakanlah paling ekstrim lah kedokteran yang segini gitu. Tapi kan buku dan catatan. Arsitek itu udah kertas, peralatan lainnya dan itu seperti itu ya. Jadi kenapa jumlah pengguna itu penting dan si orang ini atau pengguna ini itu siapa dan bagaimana dia berapa, itu akan sangat berguna. Jika silakan diidentifikasi dari contoh-contoh. Kemudian setelah itu lihat organisasi ruangnya, hubungan ruangnya. Kemudian setelah ini kalian bisa merumuskan mau merancang seperti apa. Itu sementara yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Jujur saya paling menikmatin memandu mahasiswa merancang sebuah rumah daripada rumah sakit. Karena saya menikmatin detail. Rumah sakit nggak sanggup detail. Nggak mungkin detail. Karena kompleksitasnya luar biasa. Kalau rumah ini kan sampai tahu gitu loh. Kenapa sih pakai molder rem seperti ini kan miring. Kemudian kenapa sih dia pakai kayu seperti ini? Pencahayaannya bisa sampai seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Yap. Tempel aja Pak. Karena yang dipentingkan bukan gambarnya, tapi justru analisis. Print, atau kalau mau Pak susah ngeprint, printer lagi error ya udah sketsa aja. Tambah gawe baik Pak, mending fotokopi atau ngeprint di situ, tempel asal jelas, kemudian analisis, dan semua dilakukan di logbook, semua dilakukan. Sampai kalau perlu kalian coret-coret seperti sketsa seperti ini nggak masalah. Kebayangkan sketsa ini kemudian jadinya benar-benar bisa dinikmatin. Kenapa ada rooftop dan pencahayaannya sampai tembus ke bagian bawah. Ada lagi? Yap. Gini, 2A itu sebagai panduan yang menyusun 2B. Jadi seperti tadi saya katakan, katakanlah kalian angan-angan punya rumah atau punya rancangan rumah minimalis, silakan cari yang sesuai di 2A-nya. Jadi memandu kalian, nggak blank gitu. Ini yang saya sampaikan di awal bahwa kita arsitek itu tidak berdasarkan ilmu wangsit, Pak nunggu ide, nggak mungkin. Ide itu bukan ditunggu seperti jatuhnya durian, kan?
tapi dicari caranya bagaimana ya, bongkar di internet itu banyak banget, ya silakan, dan dipersilakan pakai yang mana aja. Ya kebetulan contohnya di Indonesia semua, kebetulan aja. Ini di Surabaya, ini di arah ke Bandung dari Jakarta, ini di Surabaya. Ya, kita amin. Ada lagi? Boleh nggak ambil yang di Meksiko? Apa kalau memang tujuannya yang lain? Atau Pak, saya penasaran dengan Skandinavia, akan dibongkar. Yang disebut Skandinavia itu apa? Ya, cukup.